Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GBM Immanuel OSM. Warta Gereja Anak dan Remaja, Minggu 8 November 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat hari Minggu, Shalom. Mensyukuri kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kita ada lagi di hari baru dan usbu baru pemberian Tuhan. Kini kami mohon perhatian terhadap warta Gereja Anak dan Remaja. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah pagi ini Minggu 8 November 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya El Skoloroi. Untuk ketahuan jemaat bahwa gabungan Gereja Anak dan Remaja yang dilaksanakan 1 bulan sekali pada minggu kedua bulan berjalan akan berakhir di bulan November minggu kedua tanggal 8 November 2020 dan kita akan berjumpa lagi pada tahun 2021. Demikian warta Gereja Anak dan Remaja saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Majelis Jemaat GBM Immanuel OSM, Ketua Pendeta Nyonya J.A. Abdul D. MDH, Sekretaris Penatua KDJ Penjalan. Anak remaja dan anak sekolah minggu diundang untuk berdiri dan kita akan melakukan secara berturut-turut. Selamat pagi Tuhan, berlayar dengan Yesus dan Yesus yang termanis. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Ibadah minggu pagi bersama anak dan remaja Jemaat GBM Immanuel OSM yang dilaksanakan saat ini terjadi di dalam tuntunan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Kita kembali menyanyi puji Tuhan, nyanyian Tuhan Yesus setia. Pengakuan dan harapan. Kami sebagai anak dan remaja mengaku seringkali hidup berdasarkan kemauan diri kami sendiri, tanpa menghargai dan menghormati Tuhan dan orang tua sebagai penjaga dan memelihara hidup ini. Karena itu kami mohon, buatlah kami mengerti dan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hati kami. Kita angkat pujian bersama, nyanyian Saya Mau Ikut Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya, para remaja dan anak-anak yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Matius 18 ayat pertama dan ayat sampai ayatnya yang ke-6. Matius 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Datanglah dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu bisa mengerti, bisa memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pembacaan kita terambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 6 yang dibawa judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat yang ke-6. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkannya pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Shalom. Sudah sekian lama ketong sembah budapa, dan di hari ini, bulan ini, ketong baku dapat, walaupun melalui live streaming. Pasti ada sukacita tersendiri ketika kita berjumpa satu dengan yang lain. Namun Ibu mengharapkan rasa sukacita itu merupakan rasa syukur yang terindah kepada Tuhan, sebab Tuhan jaga, pelihara kita dari berbagai sakit penyakit, dan tetap memberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Selama kurun waktu yang lama ini, banyak hal yang kita lakukan, ada yang menyenangkan, tetapi juga paling banyak melukai atau menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ini dilakukan melalui pikiran yang merancang kejahatan, timbul perkataan-perkataan yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti sumpah Tuhan Allah punya nama dengan sembarangan, caci maki, kata-kata bohong. Akibatnya timbul ketidaksabaran sehingga lain baku pukul dengan lain, baku lempar satu dengan yang lain. Adik-adik, kalau ikut Tuhan punya marah, kita semua pasti dihukum karena sudah terlalu menyakiti hati Tuhan dan sesama. Tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat atau berubah untuk menjadi baik dan benar seperti yang dikehendaki Tuhan. Kenapa kita harus berubah? Supaya kita tidak mempersoalkan siapa dan siapa yang akan masuk dalam kerajaan Allah atau yang terbesar dalam kerajaannya, sebab Tuhan telah sediakan tempat itu bagi setiap orang, termasuk adik-adik sebagai anak dan remaja, karena perlakuan hidup adik-adik sesuai dengan kehendak Tuhan, antara lain hidup sabar, setia, rendah hati, tekun, dan sebagainya. Apa yang menyebabkan Ibu harus mengatakan demikian? Dan sebenarnya itu merupakan sebuah nasihat atau ajaran kepada adik-adik, sebagaimana dalam bacaan kita dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus menasihati atau mengajari murid-muridnya tentang hal kerendahan. Awal mula Yesus menasihati murid-muridnya seperti itu karena mereka membahas tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Bahkan kalau dalam Injil Markus dan Injil Lukas dikatakan mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Namun pada saat Yesus menanyakan mereka tentang apa yang diperbincangkan
alias tidak menjawab Yesus, sebab mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Walaupun demikian, atau walaupun mereka diam tidak menjawab Yesus, tapi Yesus tahu pikiran mereka. Nah, adik-adik, ini sama dengan adik-adik dong sekarang ini. Berjalan di jalan berribut, bertengkar, bahkan lain berribut satu dengan lain, lain mati lain, lain sumpah lain, ya. Sebut Tuhan Allah punya nama, tapi ketika kalau ibu pendeta tanya atau salah satu orang tanya, dong berribut apa, dong bicara apa, dong bilang apa, semua diam. Sehingga ada bicara apa-apa, sehingga ada jawab, malahan lain tuduh lain. Osi yang bilang, osi, ya, saya tahu baku tuduh sampai kapan, ya. Nah, ini cara-cara hidup yang tidak baik, atau bagi Tuhan Yesus bukanlah sebuah contoh dan teladan yang perlu ditiru dan perlu dilakukan, atau perlu juga mengalami perubahan. Sebab kalau demikian, kita tidak akan bisa disebut sebagai orang yang akan mewarisi atau yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, kalau begitu sekarang ibu mau tanya untuk adik-adik, menurut adik-adik siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Apa orang yang pintar, orang yang sehat, kuat, ataukah menurut adik-adik orang yang bagaimana? Tentunya adik-adik sesuai firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus bahwa orang yang terbesar dalam kerajaan surga ialah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati berarti orang yang culas, pemarah, pendendam, suka batu-bakar lain, atau tawuran, atau orang yang bagaimana? Ya, orang yang rendah hati itu bukan seperti yang ibu katakan di atas, ya, itu bukan. Tetapi orang yang rendah hati itu adalah orang yang sabar, orang yang damai, orang yang penuh kasih, tidak sombong dan sebagainya. Nah, ciri-ciri hidup ini bagi Yesus ada atau dimiliki hanya oleh anak-anak seperti adik-adik. Sebab Yesus menjawab pertanyaan yang mereka menimbulkan pertengkaran itu dengan mengambil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa mereka harus bertobat dan rendah diri atau rendah hati sama seperti anak kecil, dan mau menyambut seorang anak kecil di dalam namaku, ia menyebut atau menyambut aku, maka ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik banding atau ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima dari ketum punya bacaan tadi. Itu berarti kehidupan anak-anak kecil seperti adik-adik sekolah minggu dan remaja sangat dipercayai dengan memiliki perlakuan hidup yang baik dan benar, dan selalu menjadikan mereka teladan bagi orang-orang dewasa, sebab menjadi sama dengan anak kecil atau memiliki kerendahan hati, seseorang akan masuk di dalam kerajaan surga. Sekali lagi ibu bilang, akan adanya pada anak-anak kecil. Nah, karena itu kepercayaan itu jangan diabaikan, karena Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati anak. Tuhan Yesus begitu menyayangi anak-anak kecil.
begitu menyayangi kita sebagai anak dan remaja, maka kita juga harus menyayangi Yesus. Katong sayang Yesus melalui apa? Katong punya kehidupan hari-hari, katong pun tutur kata, katong pun tingkah laku, katong punya perbuatan yang baik dan benar, menunjukkan bahwa kita menyayangi Tuhan Yesus. Jadi Yesus menginginkan adik-adik harus rendah hati, sama seperti Yesus. Yesus juga selalu ingin berdamai, dan karena itu anak-anak juga harus berdamai. Itu harus diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Bukan saat nanti adik-adik besar baru diterapkan, tapi mulai dari sekarang ini harus menerapkan cara atau pola hidup sama seperti Yesus ini, agar di kemudian hari kita mendapati kehidupan anak-anak yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus, yaitu bertobat atau berubah, kemudian memiliki kerendahan hati, dan juga mengimani Yesus yang sesungguhnya di sepanjang hidup ini, agar kita disebut sebagai anak-anak milik kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua, memberkati adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik yang akan datang. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan syukur. Dan persembahan syukur ini kita angkat lagu pujian, lagu Aku Ambil Uangku. Ya, mari adik-adik semua kita akan ada dalam doa bersama. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu, selaku para pengasuh, Tuhan Yesus memberkati kami semua dengan persembahan syukur yang kami sudah berikan dari tangan-tangan kami. Tuhan Yesus memberkati itu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Amin. Adik-adik, saatnya
Kita akan ada di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa adik-adik. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami mempersembahkan rasa syukur, hormat dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada Bapa di sorga. Sebab karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sampai pada saat ini. Terlebih khusus bagi anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel OSM dalam keterpurukan hidup di dunia ini karena virus Corona 19. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak kami ini hidup sendiri atau berjalan sendiri. Tuhan ada dan bersama-sama dengan mereka, menuntun, memelihara, melindungi mereka dari berbagai sakit penyakit. Bahkan sekian lama kami tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kalaupun kami berjumpa hanya melalui live streaming, tapi kami percaya bahwa ada sukacita yang luar biasa karena perjumpaan itu. Dan oleh sebab itu di saat ini kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga yang telah menjaga memelihara kehidupan kami. Bahkan di hari ini Engkau memungkinkan kami lagi sebagai anak dan remaja Jemaat GPM Immanuel OSM untuk melaksanakan ibadah gabungan atau ibadah bersama. Bapa di sorga, terima kasih di dalam ibadah ini kami telah menyanyi bersama, kami telah membaca firman secara bersama, dan karena itu kami memohon pertolongan Tuhan supaya firman yang kami baca dan kami dengar secara bersama-sama ini Roh Kudus memimpin dan menuntun sehingga kami bisa mengerti dan memahaminya, kami bisa melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Sebab sebagai anak-anak dan remaja, Tuhan menginginkan supaya kerendahan hati atau kerendahan diri itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari lewat sikap, tingkah laku, perkataan, dan perbuatan hidup dari hari lepas hari. Jujur kami mau bilang bagi Tuhan bahwa terkadang anak-anak kami ini mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu ini. Tetapi kami tahu dan kami yakin sungguh bahwa mereka masih kecil dan mereka belum terlalu mengerti dan memahami tentang keberadaan hidup ini. Dan kami tetap percaya bahwa kuasa Roh Kudus menuntun mereka lewat setiap firman Tuhan yang berbicara berkata-kata akan mengubah hati dan pikiran mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Mereka menghindari segala yang jahat dan mendekatkan diri pada segala yang baik dan benar. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bapa yang di sorga, kami yakin harapan Yesus supaya semua orang dewasa melihat contoh hidup dari anak-anak ini, supaya mereka bisa menikmati kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu. Dengan demikian, kami sebagai anak-anak, kami sangat bersyukur kalau Yesus menjadikan kami sebagai sahabat atau teman karib yang baik. Dan oleh sebab itu kami harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan atau yang dipercayakan bagi kami. Dengan demikian kami percaya sungguh firman Tuhan akan menggugah hati dan pikiran kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kami berdoa bagi anak-anak ini dalam perkembangan, dalam pertumbuhan dari masa kanak-kanak. Tuhan memberkati mereka supaya mereka
tetap ada sebagai anak Tuhan yang selalu setia beribadah kepada Tuhan, anak-anak yang selalu setia belajar menuntut ilmu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Begitupun juga dengan anak-anak remaja, dengan seluruh perkembangan zaman yang ada, kami mohon Tuhan pimpin dan tuntun mereka, supaya mereka juga menjaga hati pikiran perjalanan hidup mereka, sehingga mereka tidak mudah terantuk, tetapi mereka bisa berjalan dan mendapati apa yang mereka harapkan sebagai sebuah masa depan yang diharapkan oleh mereka, oleh orang tua, oleh Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami sebagai anak-anak. Tuhan jaga pelihara anak-anak ini dan jauhkan segala yang jahat dari mereka, berikan kesehatan yang baik. Selama masa COVID ini mereka selalu belajar di rumah. Kami mohon supaya mereka bisa mempergunakan waktu ini untuk belajar dengan baik, sehingga tidak membuat mereka menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang bodoh, tetapi anak-anak yang pintar, kuat dalam menghadapi segala kenyataan hidup sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya Allah Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih kami berdoa bagi orang tua mereka, supaya Tuhan memberkati tanggung jawab memperhatikan anak-anak dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk dengan jam-jam beribadah, supaya waktu-waktu itu orang tua mengingatkan anak-anak untuk beribadah, sebab ibadah itu penting atau berguna untuk kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Begitupun juga dengan para pengasuh, Tuhan memberkati mereka dengan tugas kontrol untuk anak-anak ini. Tuhan mengenal mereka, mereka tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi mungkin juga sebagai para dosen, para guru, para pegawai, atau juga mahasiswa, mahasiswi. Dengan demikian Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa menyerahkan semua kami yang terlibat di dalam ibadah ini, majelis bertugas, tim website, kantoria, dan semua komponen yang tidak kami sebutkan satu persatu untuk kebersamaan dalam tugas pelayanan ini. Kami berdoa minta Tuhan memberkati mereka, supaya ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa dan mempersembahkan doa ini kepadamu, dan kami mohon Tuhan berkenan mendengar dan menjawab setiap lafazan doa yang kami persembahkan kepadamu di saat ini. Dalam kekurangan keterbatasan, kami percaya Engkau mengerti, memahami semuanya, dan Engkau menyempurnakan semuanya di dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami jika ada yang salah dan tidak berkenan di mata Tuhan, dan tetap melayakkan kami sebagai orang-orang yang percaya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah untuk memuliakan nama-Mu hari ini dan selamanya. Dan pada akhirnya Tuhan, dalam doa ini kami mau mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik diundang berdiri dan kita sama-sama akan menyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih.
berkat-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Demikian ibadah Minggu pagi untuk anak dan remaja kita laksanakan di saat ini boleh selesai. Selamat hari Minggu dan Shalom.